Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Himatika, podcastnya anak matematika. Sebelumnya perkenalkan, aku Nurul Hafifah sebagai moderator pada podcast kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu cerita di balik selempang putri fakultas. Kalau dilihat dari luar, mungkin kelihatannya keren ya, tampil di berbagai acara kampus, dikenal banyak orang, dan menjadi representasi dari fakultas. Tapi di balik itu semua, pasti ada proses, tantangan, dan pengalaman yang tidak semua orang tahu. Nah, karena itu hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Kak Vivi yang periode lalu menjabat sebagai putri fakultas. Kita bakal ngobrol santai tentang perjalanan beliau, mulai dari alasan ikut UPIFA, tantangan selama proses seleksi, sampai pelajaran hidup yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mbak Vivi, Halo. apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah, puasa-puasa harus tetap jaga kesehatan Iya, ya Kak. tentu. Oke, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih dalam, kita kenalan dulu lebih dekat dengan Kak Vivi. Oke Kak Vivi, saat menjabat sebagai putri fakultas, selain sibuk kuliah dan menjalankan peran sebagai putri fakultas, sebenarnya kesibukan atau hobi apa sih yang Kak Vivi lakukan saat itu? Oke, sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, halo semuanya, saya Fitri Safiar. Tahun 2024 saya menjabat sebagai Putri Fakultas 2 FP4I. Saya lanjut jawab ya. Iya, silakan. Kesibukan saya saat itu, yang pertama saya ikut organisasi. Saya waktu itu diamanai sebagai bendahara Himatika. Kemudian saya juga asisten laboratorium. Wah, Seperti keren itu. sekali ya Kak. Lumayan sibuk juga sih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Saat menjadi putri fakultas, apakah Kak Vivi punya visi atau misi tertentu yang ingin dijalankan selama menjabat? Oke, waktu itu sih yang pertama saya ingin memperkenalkan dulu nih Fakultas FP4I lebih luas lagi biar banyak yang minat join ke FP4I kita. Gitu. Selanjutnya saya juga ingin menunjukkan mahasiswa FP4I itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kayak gitu aja sih, cukup singkat tapi memang itu gongnya banget karena kita kan pasti banyak nih yang malu-malu mau maju dikit malu banyak pikir kayak gitu. Ya benar-benar keren sekali visi misinya Kak Vivi ya. Oke, di fakultas tentu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada proses dan perjalanan di baliknya. Lalu bagaimana awal perjalanan Kak Vivi sampai akhirnya memutuskan untuk ikut seleksi PUPIFA? Oke, sedikit cerita juga ya. Awalnya saya tuh sebelumnya saya ikut di pertengahan 2024 saya ikut seleksi di Putri Kampus dulu. Waktu itu memang terpaksanya karena disuruh gitu ya, bukan keinginan sendiri karena masih malu-malu ya, masih semester 3 gitu kan nggak mungkin berani tiba-tiba daftar kayak gitu. Waktu itu memang lanjut ikut Putri Kampus dan alhamdulillah lolos ke babak semifinal. Ikut acara grand finalnya memang nggak menang. Saya pun nggak terlalu berharap karena masih coba-coba ya saat itu. Oke, kemudian lanjut karena nggak menang, saya lanjut di Putri Matematika dulu. Nah, di Putri Matematika itu saya sebagai perwakilan kelas. Saya alhamdulillah dapet juara juga, tapi juara 3 ya, alhamdulillah masih dapet. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah acara Putri Matematika itu kan ada Putri Fakultas. Kalau nggak lanjut ya sayang, mau gimana lagi ya. Karena memang ada tuntutan juga dari Pupimanya sendiri, kalau udah menang itu bisa lanjut ke Putri Fakultas seperti itu. Iya. Nah, saya lanjut kayak gitu, daftar. Memang ya udah daftar berawal dari terpaksa, jadi ya memang dari hati sendiri kayak merasa keseharusan dan memang itu juga menunjukkan diri saya buat berkembang, saya rasakan. Wah, keren. Oke Kak Vivi, terus apa yang menjadi motivasi terbesar Kak Vivi saat itu untuk mencoba ikut, selain mungkin terpaksa ya Kak? Iya, waktu itu pengen ikut karena pengen tahu. Yang pertama saya pengen tahu gimana sih
putri fakultas itu kayak gimana nantinya, kalau udah jadi tuh kayak gimana. Yang pasti pokoknya awal saya pengen tahu. Nah, kemudian ya karena pengen tahu ya harus terjun dong. Kalau pengen tahu tanya-tanya tok kan nggak bekas itu loh. Saya juga tipikal orang yang kalau nggak terjun langsung nggak bakal tahu kayak gitu. Jadinya saya memutuskan untuk daftar. Oke. Lalu selama proses seleksi, tantangan paling berat yang Kak Vivi rasakan itu apa? Mencari hobi. Itu bener-bener kayak apa namanya ya? Saya tuh nggak punya hobi. Maksudnya hobi yang kayak orang-orang, misal bersepeda, nari dan lain sebagainya, saya nggak punya. Bakat apalagi. Saya orang yang otodidaknya itu kayak yang ada di YouTube, dan mungkin kalau dibilang memalas ya iya, karena emang mau ikut tari, badannya kaku semua, olahraga udah males ya kayak gimana. Nah, sedangkan untuk ikut di Putri Fakultas itu harus ada bakat minatnya. Nah, itu yang benar-benar bikin tantangan terberat buat saya. Saya mau maju apa, nggak tahu, nggak punya bakat, nggak punya apa-apa, ya itu dia. Makanya tinggal memutuskan. Saat itu saya memilih puisi sambil tembang Jawa. Waduh. Nembangnya tembang Mocopat, berdasarkan pengalaman pernah maju saat SMP. Itu pengalaman modal saya satu-satunya. Nggak tahu lagi. Oke. Terus, apakah pernah ada momen di mana Kak Vivi sempat merasa ragu atau hampir menyerah? Tentu saja. Dari yang saya ceritakan tadi itu benar-benar kayak mau gimana lagi. Terakhir SMP. Saya lulus udah berapa tahun nih waktu itu. Udah lama banget, gak ada latihan, gak ada apa. Apa mundur aja. Malamnya besok grand final saya baru ngeprint puisinya. Puisinya puisi Jawa kan, saya bingung. Itu aja saya referensi di AI ya, mau nggak mau. Walaupun sambil cari yang karya orang bener ya, ada yang penulisnya siapa gitu, ada tetap tak cari referensinya, tak cari artinya kayak gitu-gitu. Bener-bener otodidak, nyiapin sendiri, itu pengen nyerah banget, bingung mau gimana lagi. Tapi ya udah, tinggal besok, nggak mungkin dong saya mundur, saya malu pada diri saya sendiri gitulah. Gedebak-gedebuk banget. Oke, sekarang kita masuk ke cerita setelah Kak Vivi terpilih sebagai Putri Fakultas. Setelah resmi terpilih, perubahan apa yang paling terasa dalam kehidupan Kak Vivi? Yang pasti perubahan sikap. Kenapa? Karena saya orang yang terserah saya sendiri, sakarepe gitu ya. Saya orang yang sakarepe sendiri, kayak pencilakan iya. Tapi kan kalau jadi Putri Fakultas nggak boleh dong, apalagi secara pengalaman saya kalau Putri Fakultas itu yang pasti karena tahu Pak Pandi, Pak Dekannya, kenal Pak Dekannya. Nah, saya malu dong kalau masa Putri Fakultasnya pencilaan kayak gitu. Itu yang pertama. Saya jadi lebih kayak gitulah. Sifatnya apalagi di luar, misal di jalan kayak gitu-gitu. Terus cara berpakaian. Saya suka pakaian yang cewek banget gitu loh, yang kayak cewek-cewek TikTok itu. Cuman karena jadi Putri Fakultas, saya di sini punya embel-embel Pupiva, jadi ya lebih dikontrol lagi pakaiannya, lebih sopan dan seperti itu. Kemudian apalagi ya, yang pasti cara bicara itu benar-benar perlu banget. Sering ngobrol sama dosen itu, yang dilihat kan dari tata bicaranya ya. Iya, betul. Dari walaupun ada dari look dan tata bicaranya. Nah, itu benar-benar menurut saya paling kelihatan sekali setelah saya terpilih jadi Pupiva. Oke, Kak. Dari semua tanggung jawab yang ada, mana yang menurut Kak Vivi paling menantang? Promosi sih, PMB. Itu paling menantang. Karena memang zaman sekarang kan promosinya pakai media sosial ya. Iya, betul. Kalau sekali. kita nggak pinter-pinter ngelola media sosial, kita nggak akan bisa menjangkau apa yang kita mau kayak gitu sih. Itu paling berat kalau zaman sekarang sih saya rasa. Iya, benar. Lalu bagaimana cara Kak Vivi membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan tugas sebagai Putri Fakultas? Yang pertama saya tentuin dulu apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya. Atau enggak, kalau jauh-jauh prioritas hidup, prioritas hari ini apa dulu. Saya buat mini jadwal di handphone, kayak hari ini saya ngapain aja sih, yang paling penting saya di situ ngapain kayak gitu. Saya tetap pilih
kuliah tetap nomor satu, karena saya tujuan di sini ya mau kuliah gitu ya, walaupun memang ada organisasi, ada lab, ada Pupiva sendiri. Saya tetap jadwal, kalau bisa dibarengin, saya barengin. Kalau memang saya berhalangan, ya saya atur sebagaimana mungkin kegiatan itu tetap berjalan dan tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Oke, mungkin tips dari Kak Vivi bisa dicontoh teman-teman ya. Semoga membantu ya. Oke, sebelum lanjut ke obrolan berikutnya, kita masuk ke sesi quick question. Nanti Mbak Vivi cukup pilih salah satu jawaban secara cepat ya. Siap. Oke, Mbak Vivi, siap? Siap. Tugas kelompok atau tugas individu? Tugas individu. Public speaking atau menulis esai? Public speaking. Dikenal karena prestasi atau dikenal karena ramah? Ramah. Rapat organisasi sampai malam atau nugas sampai pagi? Rapat organisasi sampai malam. Oke, pertanyaan terakhir. Lupa bawa selempang saat tugas atau lupa nama dosen saat menyapa? Lupa bawa selempang. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu tentang pelajaran hidup dari pengalaman ini. Dari seluruh perjalanan ini, pelajaran hidup paling berharga yang Kak Vivi dapatkan itu apa? Pelajaran hidup yang pertama, percaya diri saya. Itu benar-benar melatih kepercayaan diri saya. Saya memang dari dulu bisa dibilang cukup aktif, cuman memang kalau ngobrol public speaking di depan orang banyak itu benar-benar masih mental tempe banget ya. Kayak masih malu-malu, kayak takut salah. Iya. Betul. Benar-benar ngindar banget. Cuman karena memang ada kewajiban ya, karena di sini saya jadi duta, ya mau nggak mau kalau disuruh maju ya maju, kalau harus itu ya harus. Jadi ini benar-benar pelajaran hidup banget di sini. Kepercayaan diri saya benar-benar kayak dipus banget di sini. Gitu. Terus atur waktu itu benar-benar salah satu pelajaran banget sih buat. Oke, keren. Terus apakah peran sebagai putri fakultas ini berpengaruh terhadap rasa percaya diri Kak Vivi? Oh, ini kayaknya udah terjawab gak sih Kak? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Vivi, mahasiswa itu sebaiknya aktif dalam berbagai kegiatan atau cukup fokus pada kuliah saja? Menurut saya tetap aktif dalam kegiatan. Kenapa? Karena kalau dari sepengalaman saya, apalagi dalam waktu beberapa bulan setelah hima, saya kan nggak ngapa-ngapain ya. Saya benar-benar gabut. Terus banyak yang nggak saya ketahui, apalagi informasi-informasi yang cukup tersembunyi kayak gitu. Nggak yang dibuka luas, itu benar-benar kurang banget didapetin. Jadi ikut organisasi menurut saya penting. Kalian bisa melatih soft skill-nya tuh banyak banget di sini. Kalau saya kan dulu bendara ya. Kalau kalian nggak ikut organisasi, kalian nggak akan tahu cara tata kelola keuangan organisasi. Iya, itu yang paling kelihatan ya. Kalian nggak akan tahu rapat sampai malam tuh kayak gimana sih. Nggak akan pernah ngerasain. Kalaupun memang banyak cerita-cerita organisasi tuh capek, kayak gimana. Kalau kalian nggak join, kalian nggak akan tahu rasanya. Cuman denger cerita tuh nggak enak. Apalagi kalau kalian nggak ikut, kalian nggak akan pernah tahu apa yang diceritain orang-orang. Kalian cuman tahu apa kata orang kayak gini nih, kata orang kayak gini. Mending kataku kayak gini, mending kayak gitu. Bener banget nih Kak Vivi. Lalu apa pesan Kak Vivi untuk mahasiswa yang mungkin masih merasa minder atau takut mencoba hal-hal baru? Ini sering dipermasalahin mahasiswa ya Kak. Yang pertama, kalian pengennya apa sih kalian masuk di sini? Emangnya mau kuliah aja? Kalau udah kuliah dapet IPK itu cukup? Nggak cukup. Yang kalian kan harus ada SKPI ya sekarang. Kalau harus lulus tuh ada poin keaktifan ya. Ya benar-benar. Kalau menurut saya, bagi orang-orang yang ragu, kalian harus terpaksa dulu. Kalau nggak terpaksa, nggak ada dorongan. Mau didorong siapapun nggak akan bisa.
Terus punya rasa nggak enaknya ke siapa? Ke orang tua. Oh iya, Yang iya, pasti iya. siapa yang biayain kalian kalau kalian merasa aku pengennya kayak gini aja nih. Lah orang tua kalian gimana mikirnya nanti? Orang tua kalian berharap kalian kuliah nih, kalian pasti bisa apa-apa. Itu yang diharapin orang tua. Kalau kalian pulang, berangkat, memang ilmunya dapet. Mungkin kalian dapat ilmunya lebih dari anak yang organisasi karena kalian lebih fokus. Tapi nggak cuman itu, buat dunia nanti di rumah, kalian harus bisa bersosialisasi ke orang lain. Kalian harus pinter ngobrol sama orang lain. Bahkan, benar. iya kan. Bahkan nanti orang lain nggak akan tanya kalkulusmu dapat berapa, nggak akan nanya kayak gitu. Iya sih Kak, benar. Pasti. Makanya harus ada keterpaksaan dan nggak enak itu. Oke. Lalu dalam menjalani peran publik seperti ini, tentu ada kritik atau komentar dari orang lain ya Kak. Bagaimana cara Kak Vivi menghadapi hal tersebut? Oke, tentu banyak banget yang kritik karena memang dari tadi didengar juga bahasa saya masih melencong-melencong ya. Saya juga masih banyak belajar. Mau gimana pun sepanjang hidup harus tetap belajar ya. Mau dilihat orang yang pintar ngomong pun dia pasti masih belajar. Saya tetap mendengarkan kritik dari orang lain. Gimana ya? Orang yang overthinking iya, tapi tetap harus dengerin kritik orang lain. Karena kalau kita nggak dikritik orang lain, kita nggak akan tahu salahnya di mana. Kita akan merasa diri kita selalu benar. Iya nggak sih? Iya. Kalau nggak diomongin orang lain tuh pasti merasa aku tuh bener nih, karena nggak ada yang ngelak, nggak ada yang nggak ada yang ngandani, nggak ada yang memberitahu, kayak gitu. Jadi tetap mendengarkan orang lain, terus juga introspeksi diri, merenungkan diri sendiri. Kalau malam saya sering sih kayak gitu. Itu waktu ternyaman buat merenungkan diri menurut saya. Sambil setel lagu galau ya? Iya, betul banget. Itu playlist YouTube saya masuk kayak gitu. Oke, sebelum kita menutup podcast hari ini, ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak Vivi. Jika Kak Vivi bisa kembali ke masa sebelum mengikuti Putri Fakultas ini, apa pesan yang ingin Kak Vivi sampaikan kepada diri sendiri saat itu? Pesan saat saya sebelum jadi Pupiva ya, kepada diri saya sendiri, saya akan benar-benar berharap kamu harus maju, kamu harus berani. Kenapa kamu nggak berani? Kayak gitu. Saya akan tanya kepada diri saya sendiri. Kalaupun saya nggak daftar waktu itu, kalaupun saya nggak terpaksa waktu itu, saya akan menyesal. Kesempatan nggak datang 2 kali ya. Terus saya akan berpesan, gimana nantinya kalau kamu nggak ikut, kamu nggak akan jadi kayak gini sekarang. Kamu akan diem aja. Walaupun ikut organisasi, pasti saya tidak akan terpacu untuk public speakingnya. Pasti saya akan diem aja dan cuman menjalankan tanggung jawab saya sebagai waktu itu. Seperti itu. Bener banget nih Kak Vivi. Terus harapan Kak Vivi untuk penerus Putri Fakultas selanjutnya dan juga untuk fakultas ini ke depannya itu seperti apa? Oke, harapan saya untuk Pupiva tahun ini yang pasti kalian tetap gencarin banget untuk PMB-nya ya, untuk Instagram-nya, kemudian diaktifin lagi untuk sosialisasi kepada mahasiswa umum yang dulunya memang dari saya sendiri tuh kurang ya, saya rasa juga kurang. Mungkin dari periode sekarang bisa diperbaiki untuk sosialisasi kepada organisasi-organisasi di FPM Pati, kemudian mahasiswa umum tentunya, dan juga tetap aktif dalam ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Oke. Wah, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung podcast.
Dari cerita Kak Afifi, kita bisa belajar bahwa di balik sebuah pencapaian ternyata ada proses, usaha, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Terima kasih banyak untuk Kak Afifi yang sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat inspiratif di podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Semoga dari obrolan kita hari ini bisa mendapatkan motivasi untuk terus berkembang dan tidak takut mencoba hal baru. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.